Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kimia unsur golongan 4A atau yang dikenal dengan golongan karbon. Golongan karbon ini terdiri dari unsur karbon sendiri, silikon, germanium, timbal, dan timah, yang masing-masing kegunaannya bisa kalian lihat pada slide ini. Karbon umumnya digunakan untuk mengisi pensil, kemudian silikon bahan baku untuk gelas dan cangkir. Germanium biasanya digunakan untuk bola lampu, sedangkan timah biasanya digunakan untuk kaleng bahan makanan, dan timbal untuk pengisi aki. Kita mulai dari unsur yang pertama, unsur karbon. Unsur karbon. Kata karbon berasal dari bahasa Latin karbo yang berarti arang. Suatu unsur yang telah ditemukan sejak zaman prasejarah dan sangat banyak ditemukan di alam. Karbon juga banyak terkandung di matahari, bintang-bintang, komet, bahkan dalam atmosfer kebanyakan setiap planet. Nah, kita melangkah ke karakteristik atau sifat-sifat khas dari unsur karbon. Unsur karbon ini memiliki 4 elektron valensi yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan bersama pasangan elektron. Yang kedua, atom-atom karbon dapat mengadakan katenasi, yaitu kemampuan untuk membentuk rantai karbon, sehingga bisa membentuk rantai yang terbuka, rantai lurus, rantai bercabang, dan rantai siklik. Akibat dari katenasi itu timbul peristiwa isomeri. Kemudian yang ketiga, unsur karbon bisa membentuk ikatan-ikatan kimia yang kuat. Nah, bentuk-bentuk karbon ada 3, yaitu amorf, grafit, dan berlian. Amorf adalah bentuk karbon yang dihasilkan dari pembakaran terbatas minyak bumi, sedangkan grafit adalah zat bukan logam yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Sifat fisika dari grafit ditentukan oleh sifat dan luasnya permukaan. Grafit yang kita kenal adalah arang, jelaga, atau jelaga minyak. Kemudian yang ketiga, diamond atau berlian, salah satu alotrop terbaik dari karbon karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sifatnya keras, serta memiliki optikal optis sehingga banyak dipakai dalam berbagai industri, bahkan digunakan sebagai bahan baku perhiasan. Diamond atau berlian merupakan mineral alami terkeras yang pernah ada. Tidak ada unsur yang bisa menggores atau memotong berlian itu sendiri. Untuk kelimpahannya di alam, karbon adalah unsur paling berlimpah, ke-15 di kerak bumi, dan keempat di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk hidup. Karbon merupakan unsur paling berlimpah kedua setelah oksigen. Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada batu kapur, dolomit, dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan atau ekstraksi dari karbon. Karbon dapat dibuat dengan proses yang disebut karbonisasi, yaitu pemanasan bahan yang mengandung karbon. Karbon juga diperoleh dari pembakaran hidrokarbon atau coal atau yang lainnya dengan kondisi udara yang terbatas, sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Selanjutnya, kegunaan dari karbon dalam bentuk intan digunakan untuk perhiasan atau pemotong kaca, dalam industri untuk membuat bubuk penggosok yang paling keras, untuk roda pengasah, ujung mata bor, dan gigi gergaji, dalam bentuk grafit sebagai bahan hitam dalam pensil biasa, pigmen dalam cat hitam, bahan pembuat krus, elektrode untuk penggunaan pada bahan yang suhu tinggi sebagai pelumas kering. Dalam bentuk karbon monoksida digunakan sebagai bahan bakar reduktor pada pengolahan logam. Dalam bentuk karbon dioksida digunakan sebagai zat pembeku. Dalam bentuk asam sianida digunakan dalam industri bahan nilon. Untuk karbon disulfida digunakan sebagai pemadam kebakaran, pelarut lilin, dan minyak. Selain memiliki dampak positif, karbon juga memiliki dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bentuk karbon dioksida bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Dalam bentuk klorofluorokarbon bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Kemudian dalam bentuk karbon tetraklorida bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Dalam bentuk karbon disulfida bersifat mudah terbakar dan bersifat racun. Dalam bentuk karbon monoksida bisa menyebabkan kematian karena kekurangan oksigen. Kita melangkah ke unsur yang kedua dari golongan 4A, yaitu silikon dengan simbol Si, nomor atom 14, nomor massa 28,1. Silikon diberi nama pada tahun 1831 oleh kimiawan Skotlandia Thomas Thomson.
Kata silikon berasal dari kata silisis yang berarti batu, kemudian diberi akhiran on karena lebih mirip dengan boron atau karbon daripada dengan unsur logam seperti kalsium dan magnesium. Sumber dan kelimpahan dari silikon. Silikon membentuk 28% kerak bumi dalam jumlah berat. Silikon tidak ditemukan bebas di alam. Silikon umumnya terdapat dalam bentuk senyawa oksida silika dan mineral yang disebut silikat. Dari mineral silika antara lain granit, hornblende, asbestol, feldspar, tanah liat, dan mika. Tahap-tahap atau ekstraksi dari silikon dibuat dengan tahapan reduksi dimulai dari reaksi antara silikon oksida dengan karbon. Hasil dari silikon ini kemudian direaksikan dengan klorin membentuk silikon tetraklorida. Silikon tetraklorida selanjutnya direaksikan dengan gas hidrogen membentuk mineral silikon murni dan gas hidrogen klorida. Selanjutnya reaksi pada silikon. Silikon bisa bereaksi dengan basa. Sekalipun silikon tidak reaktif pada suhu kamar dan tidak bereaksi dengan asam, tetapi silikon bisa bereaksi dengan basa kuat seperti natrium hidroksida. Dan silikon ini bisa bereaksi dengan hidrogen. Pada suhu tinggi, silikon dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida. Bisa dilihat reaksinya pada slide berikut. Kemudian reaksi dengan halogen. Silikon bereaksi dengan halogen secara umum, bahkan sampai terbakar dalam gas fluor. Sedangkan untuk reaksi dengan oksigen, bila dipanaskan dalam udara, silikon bereaksi dengan oksigen dalam reaksi pembakaran yang sangat eksotermik dan membentuk oksidanya, silikon oksida. Berikut reaksi antara silikon dengan oksigen. Sedangkan dengan karbon, salah satu senyawa silikon yang terkenal adalah silikon karbida. Berikut ditampilkan reaksi silikon dengan karbon. Beralih ke penggunaan silikon. Silikon banyak digunakan dalam pembuatan transistor, chips komputer, dan sel surya. Silika dari silikat digunakan dalam membuat gelas, keramik, porselin, dan semen. Larutan pekat natrium silikat digunakan untuk water glass, bahkan digunakan untuk pengawetan telur dan juga sebagai perekat, bahkan sebagai pengisi atau filler dalam deterjen. Sedangkan silikon yang juga banyak dipakai untuk kecantikan wajah ternyata dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan kelumpuhan beberapa otot wajah. Hal ini karena silikon dapat membentuk gumpalan dan dapat memblokir aliran darah ke jaringan atau organ tubuh. Silikon yang banyak digunakan untuk operasi plastik ternyata bisa menimbulkan bahaya karena bisa memblokir aliran darah. Golongan karbon yang ketiga adalah germanium dengan nomor atom 32 dan bersifat metaloid atau semilogam. Germanium berasal dari bahasa Latin Germania yang berarti Jerman. Ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu oleh ahli kimia Rusia Mendeleev Omitry. Sementara pada tahun 1886, seorang kimiawan Jerman memutuskan untuk memberi nama unsur baru germanium sebagai penghormatan kepada tanah airnya. Ilmuwan ini bernama Clemens Winkler. Beralih ke kelimpahan germanium. Logam ini ditemukan pada sulfur germanium, germanit, biji seng, batu bara, dan mineral lainnya. Unsur ini diambil secara komersial dari debu-debu pabrik pengolahan biji-biji seng dan sebagai produk sampingan dari pembakaran batu bara. Germanium murni ditemukan dalam bentuk yang keras, berkilauan, berwarna putih keabu-abuan, tapi merupakan metaloid yang rapuh. Untuk proses ekstraksinya, germanium dibuat dengan proses reduksi. Germanium oksida direaksikan terlebih dahulu dengan karbon, kemudian hasil reaksinya direaksikan kembali dengan gas klorin. Hasil reaksi dengan gas klorin membentuk germanium klorida dan direaksikan dengan gas hidrogen membentuk germanium murni dan asam klorida. Kita melangkah ke reaksi pada germanium. Germanium bisa bereaksi dengan oksigen. Bila dipanaskan dalam udara, germanium bereaksi dengan oksigen dalam reaksi pembakaran yang sangat eksotermik membentuk germanium 4 oksida.
Reaksi antara germanium oksida bisa dilihat pada slide berikut. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, germanium ini banyak digunakan dalam bahan semikonduktor, sebagai bahan pencampur logam, sebagai fosfor di bola lampu pijar, dan sebagai katalis. Germanium dan germanium oksida ini tembus cahaya sinar inframerah dan digunakan dalam spektroskopi inframerah dan barang-barang optik lainnya, termasuk dalam pendeteksi inframerah yang sensitif. Yang paling penting, organogermanium bisa digunakan sebagai obat kemoterapi. Selain memiliki kegunaan ternyata sebagai salah satu logam berat, germanium juga memiliki dampak negatif apabila terakumulasi dalam sistem perairan. Germanium ini lebih berat dari udara sehingga dapat berpindah dengan cepat sepanjang permukaan bumi. Selanjutnya kita beralih ke unsur golongan karbon golongan 4A, yaitu stannum, atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan nama timah. Timah ini kelimpahannya di alam biasanya paling banyak terdapat dalam berbagai mineral kasiterit atau batu timah, stannum 4 oksida. Stannum atau timah dibuat dengan cara mereduksi oksidanya. Stannum oksida direaksikan dengan karbon, hasil reaksinya kemudian direaksikan dengan gas klorin, lalu hasilnya direaksikan dengan gas hidrogen, sehingga terbentuk stannum dalam bentuk murni dan gas hidrogen klorida. Untuk proses reaksinya, stannum bisa bereaksi dengan oksigen atau udara. Bila dipanaskan dalam udara, timah bereaksi dengan oksigen dalam reaksi pembakaran yang sangat eksotermik untuk membentuk stannum 4 oksida. Reaksi antara silikon dan oksigen bisa dilihat pada reaksi berikut. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, timah ini banyak digunakan dalam pembungkus atau bahan makanan dan kaleng minuman. Paduan timah dan timbal dengan kadar yang sangat tinggi digunakan sebagai bahan pembuat alat musik, misalnya pipa organ. Kemudian, stannum oksida digunakan untuk bahan amplas atau penggosok permata. Paduan timah, tembaga, dan timbal digunakan untuk kompas, sedangkan stannum florida digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah gigi berlubang. Timah juga terdapat dalam beberapa makanan. Jumlah timah yang sedikit dalam makanan tidak berbahaya, tetapi senyawa timah trialkil atau triaril yang digunakan sebagai racun biologi dan perlu ditangani secara hati-hati. Selanjutnya kita beralih ke unsur yang kelima dari golongan 4A, yaitu plumbum atau timbal. Dalam bahasa Inggris, plumbum ini disebut dengan lead dengan simbol Pb karena simbol Pb ini dari nama Latin timbal, yaitu plumbum, yang berarti logam lunak. Logam timbal ini sudah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu sekitar 6400 sebelum Masehi. Hal ini disebabkan karena logam timbal terdapat di berbagai belahan bumi. Selain itu, timbal mudah diekstraksi dan mudah dikelola. Para ilmuwan kimia mempercayai bahwa timbal merupakan unsur tertua dan diasosiasikan dengan planet Saturnus. Timbal alami atau yang murni sekalipun ada sangat jarang ditemukan di bumi. Di alam, timbal terutama terdapat sebagai galena atau timbal 2 sulfida dengan proses pemenggangan dalam bentuk timbal 2 sulfat, kerosid, timbal 2 karbonat, dan jumlahnya sangat minim untuk lazim ditemukan. Untuk proses reaksi atau proses pembuatannya, umumnya timbal dibuat dengan mereaksikan biji galena yang dipakatkan dengan teknik flotasi buih serta ditambahkan silikon oksida dan air kapur. Yang pertama, galena ini direaksikan dengan oksigen pada suhu dan pemanasan tertentu. Kemudian hasilnya berupa timbal oksida direaksikan dengan karbon menghasilkan larutan timbal. Larutan timbal ini direaksikan selanjutnya dengan karbon monoksida. Tahap-tahap pemurnian dari timbal terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menghilangkan logam tembaga, kemudian menghilangkan arsen, antimon, dan bismut. Kemudian yang terakhir, menghilangkan logam perak dengan menambahkan 1-2% seng yang didinginkan pada suhu dari 480 derajat menjadi 420 derajat.
Sedangkan pada pemurnian tahap akhir dengan menggunakan teknik elektrolisis menurut metode Betz dengan menggunakan anoda dan katoda timbal. Pada anoda terjadi proses oksidasi, larutan timbal dioksidasi, kemudian pada katodanya timbal 2+ diubah menjadi logam timbal murni. Untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, timbal banyak digunakan pada baterai, pelindung kawat, pipa ledeng, dan amunisi. Logamnya juga sangat efektif sebagai peredam suara. Bahkan digunakan sebagai pelindung radiasi pada sinar X dan reaktor nuklir. Timbal juga bisa digunakan untuk insektisida, digunakan dalam aki, digunakan sebagai agen pewarna, kan digunakan untuk plastik pembungkus alat-alat listrik. Tetapi dampak dari timbal sendiri sangat berbahaya bagi manusia, utamanya bagi anak-anak. Di antaranya adalah mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan belajar, memendekkan badan, penurunan fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku dan intelijensia, merusak fungsi organ tubuh seperti ginjal dan sistem saraf. Berikut ini rangkuman dari kecenderungan sifat-sifat dari golongan karbon dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah, kecenderungan sifat logam-logam karbon semakin ke bawah semakin elektropositif. Karbon dan silikon tidak membentuk kation kecuali dalam senyawa kompleks. Kemudian yang kedua, senyawa tetravalen semakin tidak stabil, tetapi divalen semakin stabil. Karbon, silikon, germanium, dan timah membentuk tetravalen yang stabil, sedangkan timbal membentuk divalen lebih stabil. Sedangkan untuk oksidanya, oksida karbon dan silikon bersifat asam, oksida germanium kurang asam, oksida timah 4 bersifat amfoter, dan oksida timbal bersifat amfoter tetapi lebih basa. Seperti silikon, timah, dan timbal bisa membentuk konvalensi sampai 6. Timah dan timbal dapat membentuk kovalensi 6. Untuk reaktivitasnya terhadap asam, hampir semua golongan 4A bereaksi dengan asam. Untuk reaktivitasnya terhadap basa, karbon tidak reaktif, sedangkan silikon, germanium, timah, dan timbal larut dalam reaksi. Untuk reaktivitasnya terhadap udara panas, karbon bisa membentuk karbon dioksida dan karbon monoksida. Hampir semua golongan 4A bisa bereaksi dengan oksigen. Sedangkan untuk reaktivitasnya terhadap halogen, karbon dan silikon tidak bereaksi kecuali dengan fluorin. Untuk germanium, timah, dan timbal reaktif, bahkan timah dan timbal sangat cepat bereaksi. Untuk reaktivitasnya terhadap air, karbon sampai dengan timah tidak reaktif, sedangkan timbal bereaksi dengan air lunak membentuk timbal 2 hidroksida. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang golongan 4A. Agar kalian lebih memahami, silahkan kerjakan latihan berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.